gagasan, menurunkan idenya ya. Ya, saya tidak akan dibahas semua ya. Kemudian ibu-ibu yang saya hormati ya, apakah menulis itu? Nah, menulis itu ya menurut Pak Tarigan menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seorang sehingga orang lain dapat membaca lambang grafik tersebut. Jadi intinya menulis itu menuangkan gagasan sebenarnya. Ya, menuangkan gagasan, menuangkan ide, pengetahuan secara tertulis, ya, mengikat ilmu yang dimiliki oleh seorang penulis untuk diwariskan kepada pembacanya, untuk di-share, untuk diberikan, sehingga pembaca itu mendapat pengetahuan yang luar biasa dari pengetahuan itu. Nah, di mana ide diperoleh? Ketika kita menulis, terkadang kita terjebak, saya tidak punya ide, saya tidak punya gagasan. Ya, padahal sebenarnya bagi Bapak Ibu guru, idenya luar biasa, banyak ya. Ibu Bapak guru punya pengalaman mengajar, punya pengalaman membimbing, itu semua bisa dijadikan ide gagasan, ya. Dimanapun kita berada, itu sekolah. Siapapun yang kita jumpai, itu adalah guru. Nah, itu kan itu bisa 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 ditafsirkan atau bisa jadi sumber-sumber ide di sekolah, di masyarakat, dimanapun. Yang terdekat adalah ketika guru memberikan layanan pembelajaran, pembimbingan kepada siswa. Ketika guru ada pencapaian prestasi ketika memberikan layanan pembelajaran, nah gagasannya coba tuangkan dalam bentuk tulisan. Nah itu kan jadi bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Ya, nah pengalaman pribadi, hobi, ya, pendapat dan hasil pengamatan pribadi dan sebagainya ya. Ya, kadang-kadang ide itu datang dengan sendirinya. Saya, ibu dan bapak sering mendapatkan ide ketika sedang melakukan perjalanan misalnya. Saya melakukan perjalanan, ada kelas jauh dulu di Pende ya. Saya naik bis ya karena jaraknya jauh. Kemudian saya berpikir saya alumni SMP Cikajang, saya melihat di sedang berhenti di sana, melihat sekolah, melihat lapangan Ibrahim Aji itu tetap kondisinya seperti zaman dulu. Padahal lapangan itu sudah menghasilkan beberapa pemain besar, misalnya ada yang Hudaya, Utus Wendy, Diana Arif, dan lain sebagainya. Tapi kok kondisinya seperti zaman saya dulu, 30 tahun yang lalu. Ada ide, gagasan, saya tulis. Nah, jadilah judul tulisan Kecamatan Bola. Nah, ya terlepas mau ditindaklanjuti atau tidak ya, yang sebagai seorang penulis kalau gagasan sudah keluar ya bebas, plong. Ya, tugas penulis itu hanya mengeluarkan gagasan, adapun nanti tindak lanjutnya terserah para pengambil kebijakan. Nah, ini dimensi dasar artikel, Ibu dan Bapak. Artikel itu sebutannya penulis ya, artikelis ya. Kalau penulis novel kan novelis dan lain sebagainya ya. Intinya realitas. Jadi merujuk dasarnya realitas, kenyataan. Hakikatnya ya analisis, artikel itu singkat, masalah informatif, interpretatif. Kemarin saya menulis terkait dengan program sekolah penggerak. Itu kan sangat update sekarang, sedang heboh di jadi pembicaraan, sehingga tulisan itu maksudnya kalau dikemediakan cepat dimuat, sedang sedang hangat-hangatnya gitu kan. Nah, itu ada mengandung analisis ya. Kemudian ada informatif, bagaimana saya menginterpretasikan sekolah penggerak, kemudian bagaimana kebijakan di Indonesia ya terkait dengan kebijakan di negara yang lain, gitu kan. Kita belum punya blueprint sehingga menteri ganti ya rubah-rubah jadi cacak nangkalun seperti Kang Cek gitu. Pendidikan Indonesia itu cacak nangkalun di can beres nggak aya deui gitu kan. Buku nggak can datang nggak ganti di kurikulum kan liur. Nah, jadi tuh nah, PGRI harus menyuarakan itu supaya Indonesia itu punya blueprint yang jelas. Jadi siapapun menterinya, blueprintnya itu tinggal ngembangkan dan lain sebagainya. Saya bicara seperti itu di tulisan itu ya. Kemudian efeknya intelektual ya, ada berpengaruh kepada pengembangan intelek pada pembacanya. Kemudian refleksinya pembaca menjadi tahu. Nah, ini makhluk apa artikel ya? Artikel adalah karangan prosa dalam media massa yang membahas masalah secara lugas. Nah, banyak definisinya.
Kemudian karakteristik artikel, nama penulis dicantumkan, biasanya di atas, kemudian ada email biasanya ya, mengandung gagasan ya, mengandung gagasan, kemudian ditulis secara referensial dengan visi aktual, orisinal ya, singkat dan tuntas ya. Gagasan yang diangkat menyangkut kepentingan sebagian besar pembaca. Seperti kemarin PSP kan ada kurang lebih 500 atau 1000 ya PSP dari mulai angkatan 1 sampai 3 itu ya punya kepentingan ya, punya kepentingan tentang itu kan, karena PSP itu memang baik untuk mempercepat transformasi pendidikan ya. Nah, itu karakteristik artikel. Kemudian tahap penulis artikel ya, ada tahap pra penulisan, mungkin eh, para pengajar, para dosen yang suka mata kuliah menulis sudah biasa ya. Ada tahap pra penulisan, memilih topik, topiknya apa, nanti akan kita lihat ya bagaimana topik itu dikembangkan, menetapkan tujuan dan sasaran. Ya, siapa sasaran dari tulisan kita, apakah orang dewasa, apakah pendidik, guru dan sebagainya. Kemudian tahap penulisan ya. Ya, tahap penulisan itu ada awal karangan, isi karangan, akhir karangan. Bagian awal, bagian pembahasan, bagian penutup. Kemudian ada tahap pasca penulisan. Jadi ada penyuntingan, editing, dan perbaikan. Nah, jadi yang mengedit itu sebenarnya yang pertama kali itu ya penulis itu sendiri ya. Nah, kemudian, nah ini topik ya. Topik, Ibu dan Bapak ya. Yang pertama itu sebaiknya sesuai dengan latar belakang pengetahuan atau pendidikan penulis ya, supaya apa? Supaya tulisan kita lebih kuat, supaya tulisan kita lebih bernas, supaya tulisan kita lebih mengalir kalau memang bidangnya itu. Nah, bagi Bapak guru ya tadi kaitan dengan bagaimana layanan Bapak Ibu guru terhadap pembelajaran siswa ya, terhadap pembelajaran kepada siswa. Kemudian menarik minat. Apalagi kalau tulisan itu untuk dimuat di media massa. Ya, dari judulnya juga sudah membuat orang penasaran untuk membaca. Ya, saya kemarin mencoba menulis PSP bubar, ruhnya harus tetap menyebar, gitu kan? Ya, tulisan gitulah. Ada apa dengan rekrutmen kepala sekolah? Gitu kan menarik kan? Berarti ada pertanyaan yang perlu dijawab ya. Ada sesuatu yang perlu dipertanyakan, misalkan ya. Kemudian sesuai dengan pengetahuan pembaca sehingga gagasan mudah dipahami. Ya, kalau guru ya terkait dengan keguruan, pendidikan dan sebagainya. Aktual, fenomena atau kontroversial, boleh ya. Jelas ruang lingkup dan pembatasannya sehingga artikel yang tulis utuh dan tuntas. Ditunjang referensi yang memadai. Itu topik. Kemudian paragraf pembuka. Nah, ini bisa dimulai dengan menampilkan data yang mengejutkan supaya penasaran ya. Misalnya hasil laporan PISA, Program for International Student Assessment, minat baca dan menulis anak usia 19 tahun di Indonesia masih rendah. Pada tahun 2015 Indonesia berada pada bla 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 bla. Nah, itu kan mengejutkan. Misalkan ada 500 guru atau ada 200 kepala sekolah yang mengundurkan diri secara mendadak. Wah, ini mengejutkan kan? Nah, nanti dibahas apa sebabnya gitu kan, dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini ya sistem rekrutmen kepala sekolah di era otonomi daerah banyak mendapat sorotan. Ya, ini apa ini? Ya. Kemudian ketiga, petikan kitab suci. Ya. Misalnya Quran merupakan petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai berbagai petunjuk itu dalam bingkai pemisah antara hak dan batil, Al-Baqarah. Kemudian lanjutkan. Kemudian mengembangkan dengan peristiwa ya yang terjadi. Nah, ini misalnya tertangkapnya ketua MK atau tertangkapnya pejabat Pertamina oleh Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengejutkan kita semua. Nah, kan? Jadi hal sesuatu yang sedang terjadi. Nah, tentu saja nanti disesuaikan dengan topik kita tentang pendidikan apa, misalkan ya. Kurikulum Merdeka misalkan. Dengan apa? Menteri yang baru akan mengganti kurikulum mereka dengan kurikulum apa, ya. Atau juga bisa mengawali dengan pertanyaan.
Mengapa negara Indonesia yang terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya, masyarakatnya masih banyak miskin? Nah, ya, ini dengan pertanyaan atau pertanyaan yang lain sesuai dengan topik yang akan kita bahas, ya. Atau juga bisa mengawali dengan humor. Contoh, seorang anak bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apakah maksud peribahasa buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya?" Pohonnya. Ayah menjawab, "Oh, itu maksudnya sifat seseorang tidak akan jauh berbeda dari orang tuanya. Memangnya kenapa?" Dengan mengangguk-ngangguk anaknya berkata, "Ah, tidak apa-apa. Ya, hanya saja saya selalu dapat nilai jelek kalau ulangan. Dimarahi guru, dijahili teman, dan dijauhi cewek-cewek." Berarti sebenarnya yang bodoh itu siapa ya? Gitu ya. Iya, iya, Nah, iya. ini humor ini ya, humor pendidikan. Nah, ini Ibu dan Bapak mengembangkan paragraf. Ada teknik ilustrasi, teknik analisis ya. Nah, kalau teknik ilustrasi, kalimat topik yang dipersiapkan, kemudian dilukiskan, digambarkan, ya. Misalnya, kurikulum merdeka sangat penting. Nah, jelaskan penting-pentingnya seperti apa. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Nah, kalimat topiknya. Kemudian jelaskan mengapa, sebab semua siswa terlayani, misalnya semua potensi akan berkembang. Kemudian teknik analisis. Kalau analisis lebih mendalam ya. Misalnya, kurikulum Finlandia berbeda dengan kurikulum Indonesia. Nah, perbedaannya itu nah dianalisis. Perbedaannya itu antara lain kurikulum Finlandia lebih mengarahkan kepada output agar berpikir kritis gitu kan, mandiri dan lain sebagainya. Sementara kurikulum Indonesia hanya menghasilkan manusia-manusia yang verbalistis gitu misalkan ya, yang hanya berupa hafalan-hafalan dan lain sebagainya. Nah, ini analisis ya. Tentu saja analisis itu memerlukan ketajaman berpikir dari penulisnya. Ini cara teknik yang tadi bisa dilakukan dengan 7 teknik ini ya. Ada memberikan contoh atau fakta, memberikan alasan atau penjelasan, perbandingan ya, yang seperti tadi katakan kurikulum di Finlandia dengan Indonesia, atau menyertakan kutipan atau testimoni juga boleh, statistik, angka atau data yang tadi misalnya ya, ada penegasan dan ada bercerita. Nah, fungsi penutur artikel menyatakan kesimpulan, menegaskan kredibilitas penulis, menyatakan kesan mendalam terhadap khalayak pembaca. Nah, ini cara menutup. Ini kan sering bertanya orang, "Pak, bagaimana cara memulai menulis?" Tadi saya sudah jawab, ada beberapa teknik. "Pak, bagaimana cara menutup?" Nah, ini caranya. Ya. Jadi menutup itu biasanya merupakan kesimpulan. Nah, misalnya menyampaikan kembali topik dalam kalimat berbeda secara ringkas dan tegas dengan tujuan untuk meyakinkan pembaca. Ini contohnya ya. Kemudian juga ada apa ini? Maksudnya. Ya. Nah, ini mengakhiri dengan klimaks misalkan untuk menegaskan kesimpulan yang cukup menyengat sebagai bahan renungan atau pemikiran baca. Sungguh memprihatinkan anak-anak kita dibesarkan dalam kondisi pendidikan yang bagai lingkaran setan misalnya. Apabila sejak kecil anak-anak dididik, diajari untuk tidak jujur dan tidak percaya diri sendiri, bisa kita bayangkan apa jadinya jika anak ini kelak menjadi pemimpin bangsa. Padahal di masa depan, kejujuran, keterbukaan, dan transparansi akan menjadi modal utama sebuah bangsa agar bisa bersaing dengan bangsa lain. Ini kan kelima, ya, dan menyengat. Yang ketiga, mengajak khalayak untuk melakukan aksi atau suatu tindakan. Kita harus membangkitkan kembali gairah menghargai benda-benda cagar budaya. Kita harus mengajak, membangkitkan guru-guru Indonesia supaya gemar menulis, meningkatkan literasi baca tulis, karena literasi baca tulis merupakan fondasi untuk meningkatkan literasi-literasi yang lainnya, seperti literasi finansial, literasi kebudayaan, literasi kewarganegaraan, misalnya seperti itu ya. Jadi ada ajakan ya. Nah, mengutip pendapat tokoh misalnya ya, hadis, syair, lagu, boleh. Ya. Akhir-akhir ini pemimpin negara yang seharusnya berdiri di garis terdepan dalam mewujudkan negara hukum dan bersama maju dalam kebaikan
justru bertindak sebaliknya. Entah kemana kearifan lokal ini menguap. Kudu yang hulu ka hukum, nunjangkan negara, mupakat kabalarea. Ini istilah budaya Sunda. Siapapun pemimpin yang terpilih seharusnya mengacu kepada kearifan perennial ini agar kita sebagai bangsa dapat selamat dan sejahtera semua. Pengumuman wungkul eta mah misalnya 1 hari atau 2 hari atau 3 hari. Nah, menentukan judul juga penting ini ya. Judul ada identitas baju ya. Online ibaratnya baju ya, kalau baju menarik ingin melihat seterusnya gitu kan. Begitu juga dalam tulisan. Kalau judulnya kalau dalam bahasa jurnalistik ikan menggigit manusia itu tidak aneh. Tapi kalau manusia menggigit ular menggigit manusia itu bukan judul jurnalistik. Tapi ketika manusia menggigit ular, nah itu jadi aneh kan? Ya itu karena itu permainan kata ya kalau di bahasa jurnalistik. Tapi kalau di judul artikel itu juga kaidah. Tapi eta katinggalkeun cabang nu pangseuna ya enak kan aya bade judul yang baik adalah judul yang mampu menjiwai si tulisan. Judul sering diartikan sebagai pintu masuk. Judul biasanya tidak lebih dari 5 kata. Ya, dengan judulnya saja kita sudah bisa menerka-nerka apa isinya. Hari ketilu kan? Nah, ini tahap pembuatan judul. Tulis yang dianggap paling menarik. Contoh, menjadi kaya dengan menulis. Bertempur di dunia maya, misalnya. Nah, ini kan saat lebaran insya Allah ulah nanti inti nama tinu grup ieu teh yang meminjam istilah yang sedang tren kan bakal ada ada 2 mingguan kegiatannya ku abi diumumkeun ya. Nah, pisan pandang. Kemudian Ibu dan Bapak secara praktis ini saya sudah mempraktekkan ini Pak, Bu ya. Jadi belajar menulis artikel secara praktis itu bisa dimulai dari tulisan orang lain, Ibu dan Bapak ya. Yang pertama, Ibu dan Bapak coba cari artikel ya, tulisan orang lain ya. Kemudian baca dengan teliti tulisan orang tersebut. Baca, dibawang diutahkeun, dibulak-balik, dibaca ya. Tentukan ide pokok tiap-tiap paragraf. Ya, coba tentukan ide pokoknya, bisa di awal, biasa di awal ya. Tutup tulisan orang lain tersebut. Nah, tutup, jangan dibaca lagi. Kembangkan ide pokok tadi menjadi paragraf. Jadi ide pokok yang sudah ditentukan dari tulisan itu, Ibu buat paragraf-paragrafnya dengan bahasa Ibu, dengan redaksi Ibu dan Bapak ya. Kemudian baca paragraf tadi, bandingkan dengan karangan aslinya. Lakukan berulang-ulang dengan tulisan yang berbeda. Ya. Nah, jangan salahkan saya kalau Palakiah Palakiah ini dilaksanakan, tiba-tiba Ibu bisa jadi menulis, bisa menulis. Jangan salahkan saya. Nah itu ya, ini yang pertama. Jadi belajar menulis dari tulisan orang lain. Langkah-langkahnya ini ada 3, 6, 7 langkah. Juga belajar menulis dari pengalaman mengajar. Ibu dan Bapak guru, saya guru, ya dosen dan sebagainya. Tentukan masalah apa yang dirasakan ketika Anda mengajar. Ya, apa? Mungkin Ibu tahu sebab yang mengalami. Buat ide-ide pokok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya, masalahnya mengapa anak sulit untuk bertanya. Mengapa anak kecung yang mengerti tidak ngacung, cung yang mau bertanya tidak bertanya. Kayak nanti baru teh, itu ada masalah sebenarnya, ya. Nah, buat ide-ide pokok untuk masalah itu, kembangkan, ya. Ide-ide itu, baca paragraf tadi, beri judul yang menarik, ya. Saya pernah menulis karena sepatu siswa mau bertanya, kira-kira begitulah. Jadi saya mengumpulkan sepatu anak-anak ke depan, ya, buat peraturan. Nanti anak-anak yang pertama disuruh ke depan itu, ya tentu saja guru kan sudah bisa memilih anak yang cerdas, biasa yang ada beberapa orang di kelas. Suruh ke depan, nanti setelah bertanya atau menjawab pertanyaan dari gurunya, disuruh memilih sepatu. Yang terpilih sepatunya mau tidak mau ke depan. Jadi anak tadi tukang teh siap-siap nyen pertanyaan gitu kan, sieun sepatuna kacanak. Terus gitu bergiliran. Alhamdulillah akhirnya semua berpikir, membuat pertanyaan, dan kelas menjadi hidup, ya. Dan mungkin Bapak Ibu guru punya ide-ide yang inovatif lagi, ya silakan, ya. Nah, ini saya menyampaikan ini ya, contoh artikel yang saya tulis Ibu dan Bapak ya, di beberapa media, di media online ini. Nah, ini bisa nanti diklik. Ya, saya dulu melihat berita tentang guru Husein di Pangandaran yang kritis ya terhadap
gubernur atau bupati bisa tulis, kemudian dan lain sebagainya, banyak itu saja. Ini ada 33 artikel. Kemudian, nah ini kiat agar terampil menulis ibu dan bapak ada 3 rumusnya: menulis, menulis, dan menulis. Jadi tinggal memulai. Pop, pek, pop, pek, pru. Jangan diamkan. Ibu Nunung, kalau sudah lihat, saya lihat di apa, di Facebook, di IG itu kan biasa, tinggal digiring ke hal yang positif, tulis. Jangan berpikir kumaha aja yang salah tanda bacanya, jangan berpikir mana nulis. Seperti Prof. Haidar Alwasila kan, jangan berpikir teori dulu, nulis. Pokoknya menulis. Nah, baru setelah tulisan itu baru diedit. Nah, kita belajar teori berbasis karya. Cuma dibalik tulis mikir-mikir lah teori, nulis-nulis ente. Nulisnya ente. Jadi disebut saya guru CNN, guru can nulis-nulis. Dia ada wartawan CNN, ada guru CNN, guru can nulis-nulis. Ya. Itu saja Ibu Nunung. Terima kasih. Mungkin waktunya agak panjang sedikit ya. Mohon maaf. Ini saya menyampaikan. Tapi kita juga jadi penasaran nih Pak, kalau dipotong sayang gitu kan. Jadi saya cepat menyampaikannya karena ya tadi sudah di ini oleh Ibu Nunung pengambilan UTI. Maaf. Waktunya kalau di kami. Itu mungkin Ibu dan Bapak. Masya Allah. Ayo dong kasih applause dong, kasih Bapak. Ya. Hebat luar Jadi biasa. seperti saya kata Bu Nunung tadi sampaikan, apa tadi, jika usiamu tidak sepanjang dunia, maka sambungkanlah dengan karya tulis. Aduh, nah, gitu. Jadi nulis mah sok sanajan urang tos kamana wae tos maot tetap dibaca banyak orang, dan itu saya yakin akan menjadi pahala ketika tulisan kita menjadi mencerahkan para pembacanya. Mudah-mudahan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Masya Allah. Paparan materi yang tadi disampaikan narasumber kita itu begitu syarat dengan keilmuan yang tentunya sangat bermanfaat ya, terutama bagi penulis pemula nih yang ingin berpikir kiprah di dunia tulis menulis. Jadi antusias nih kayaknya kalau kita dengar paparan tadi. Tidak sulit ya Pak sulit. ya, karena berangkat dari pengalaman dan keseharian kita tentunya. Jadi ingin mencoba deh bagaimana rasanya jadi penulis. Ayo teman-teman kita ikutin tuh jejak langkah sang penulis kita yang luar biasa ini. Sekali lagi kita berikan applause yang meriah. Oke. Hadirin yang berbahagia, sahabat Besti PGRI, jangan beranjak dulu ya. Kita akan lanjut dengan ngagelis sesi kedua dengan pemaparan materinya tentang tips dan trik praktis menjadi penulis. Ya, ini untuk sesi kedua dari ngagelis ini. Karena menulis bukan sekedar keterampilan ternyata, tetapi juga cara berbagi ilmu, pengalaman, dan inovasi dalam dunia pendidikan. Bagi pendidik dan anggota PGRI, kemampuan menulis dapat digunakan untuk mendokumentasikan gagasan, menyusun modul pembelajaran, menulis artikel ilmiah, hingga menghasilkan buku yang bermanfaat. Melalui materi, tips, dan trik praktis menjadi penulis, para pendidik akan mempelajari cara menemukan ide, menyusun tulisan yang menarik, serta menyunting agar lebih berkualitas. Materi ini juga membahas cara mengatasi hambatan dalam menulis, menjaga konsistensi, dan memanfaatkan peluang publikasi. Dengan menerapkan tips dan trik menulis secara praktis, pendidik tidak hanya meningkatkan kompetensi profesionalnya, tetapi juga berkontribusi dalam memperkaya literasi di dunia pendidikan dan organisasi PGRI. Hal ini akan dikupas tuntas oleh pemateri hebat kita. Mari kita sambut Dr. Endang Kasupardi, MPD. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Sudah hadirkah Pak Endang? Sudah, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nah,
Sebelum Pak Dr. Endang menyampaikan materinya, izinkan juga nih saya membacakan CV beliau terlebih dahulu. Tapi rada ditambul, kenapa? Karena kalau dibacakan terlalu banyak. Kenapa? Karena syarat dengan berbagai macam prestasi. Ini saya ambil yang simpelnya saja. Nama dan gelar beliau adalah Dr. Endang Kasupardi MPD, lahir di Garut pada tanggal 7 Juni tahun 1971. Pendidikan S3 jurusan Bahasa Indonesia. Jabatan pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Jabatan di organisasi Ketua Asosiasi Guru Penulis AGP PGRI. Pengalaman dan prestasinya sebagai pembimbing dalam penyusunan berbagai komponen. Pertama, sebagai pembimbing dan penyusunan genre puisi 2.0 bidang sastra tingkat nasional. Kemudian pembimbing penyusunan penelitian tindakan kelas atau PTK dalam bidang karya ilmiah. Kemudian pembimbing penyusun best practice dalam bidang karya ilmiah. Kemudian penyusun dan pembimbing buku antologi puisi karya pengawas dalam bidang sastra. Kemudian pembimbing juga dalam buku cerita pendek dalam bidang sastra. Kemudian penyusun dan pendamping buku motivasi belajar bagi siswa, buku untuk guru penggerak, mentor dalam penyusunan haiku Indonesia dalam bidang sastra. Aktif beliau ini sejak tahun 2012 hingga tahun 2024. Kemudian pengalaman lainnya, beliau itu sebagai asesor, juri, reviewer, dan berbagai peran serupa. Sertifikat dan lisensi tentunya beliau juga memiliki, diantaranya sebagai editor di berbagai penerbit seperti Armini Reka, Zahra, Yap Publish, dan Haiku Indonesia. Selain itu, masih banyak prestasi luar biasa lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga pengalaman dan ilmu yang beliau bagikan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Baiklah, agar waktu dapat kita gunakan secara efektif, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Endang untuk menyampaikan materinya. Waktu yang tersedia pemaparan sama seperti pemateri sebelumnya, selama kurang lebih 15 menit. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Bunda Nunung yang sudah sangat lama sekali saya mengenal beliau, sangat senior. Kemudian Bapak Ketua yang juga luar biasa ini. Saya tidak bisa berkata-kata lebih banyak untuk Pak Ketua. Beliau sendiri nanti yang akan menjelaskannya. Kemudian Pak Dr. Budi juga sama, dan rekan-rekan semua yang hadir di acara ini. Ngagelis, ngabesti atau apa ya. Semoga ya baiknya sekarang itu minum kolak sih, bukan banyak bicara, itu yang lebih enak itu sebenarnya. Tapi kayaknya minum, makan, kolak dan sebagainya akan lebih bermakna jika kita sampai dulu banyak bicara dulu, begitu ya, akan terasa nikmatnya. Selanjutnya sebenarnya di sini belajar menulis itu belajar menulis yang yang manual begitu, yang manual sekarang. Tidak perlu repot-repot sekarang untuk belajar membuat karya hasil tulisan kita, karena elektronik atau digital sudah banyak membantu. Yang kita pelajari justru seharusnya bagaimana kita menulis dengan menggunakan alat-alat elektronik. Makanya kita siapkan nih, pandang ini untuk triknya nih Pak. Ya. Sayangnya kita masih mempelajari tip and trik yang manual. Alasannya ternyata yang manual ini yang kemudian akan mendasari tulisan-tulisan inovatif pada kegiatan menulis di bidang digital atau elektronik itu. Kita bisa menulis macam-macam dengan elektronik itu.
tetapi tulisan yang mendalam, tulisan yang kena dan ada ruhnya tetap memerlukan keterampilan manual yang dikuasai oleh kita, begitu. Itu menjadi salah satu latar belakang kenapa kita memerlukan keterampilan menulis, begitu ya, yang manual itu. Padahal sekarang dalam 1 jam itu bisa menghasilkan 2 atau 3 buku. Wow. Yang tebalnya 200 halaman dalam 1 jam. Dan semua itu sudah saya praktikan dan terjadi. 200 halaman dalam 1 jam 3 buku. Jadi kalau begitu secara nafsu begitulah ya, untuk apa belajar menulis yang manual gitu ya. Toh yang elektronik, yang digital, yang dengan bantuan AI saja kita sudah bisa melakukan hal yang luar biasa. Dalam kenyataannya ternyata yang elektronik itu memerlukan kemampuan-kemampuan dasar dan gaya apa yang akan kita pakai dalam bentuk menulis itu, begitu ya. Terus juga saya ingat satu pepatah Arab atau apa ya, ini saya screen. Jangan terlalu percaya pada orang yang suka menulis atau orang yang suka mengarang gitu. Kenapa? Ternyata mereka banyak bohongnya gitu. Banyak menambah-nambahkan ya. Dan itu tidak bisa dilepaskan dari kegiatan menulis. Seperti tadi supaya indah begitu, Pandang. ya, seperti tadi Pak Dr. Budi menjelaskan bahwa dalam artikel itu harus banyak kejutan, gitu ya. Ya artinya kejutan itu dikarang. Nyatanya yang korban itu ya manusia digigit ular. Tapi kalau ingin dapat kejutan ya sekali-kali manusia menggigit ular kan, gitu ya. Ini nyata atau bohong gitu ya. Tapi itu semua hanya jangan terlalu percaya pada penulis begitu, itu hanya ungkapan saja agar orang bisa menulis gitu ya, sama aja untuk mendapatkan kejutan-kejutan. Tapi katanya di akhirat juga di neraka banyak para penghuninya itu para penulis ya. Nanti Pak Haji Apip mungkin akan menjelaskan ini. Bahasan yang saya cukup 5 menit saja sebenarnya, karenanya dari 30 slide ini agar mendapat hikmahnya saya ingin dipapai helah begitu ya. Ini karena kalau dijelaskan sebanyak 30 halaman ya tidak akan tuntas. Selain itu kalau saya jelaskan seluruhnya bagaimana tentang menulis, nanti bisa semua saya kalah gitu ya. Jadi saya ingin sepintas saja gitu. Pertama, yang melatar belakangi menulis ini, bahwa menulis itu adalah keterampilan esensial dan fundamental dalam komunikasi dan ekspresi hidup. Masalahnya menulis itu sebenarnya merupakan perwakilan dari kemampuan seseorang dalam berbicara lisan. Maka ketika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan satu persatu lisannya secara langsung kepada setiap orang, atau agar lisannya itu bisa bertahan lama, maka ia mewakilkan pada keterampilan menulis. Maka menulis itu sebenarnya itu tadi sebuah lambang atau perwakilan dari kemampuan dia dalam menulis. Ini jangan dibalik-balik begitu ya, atau kita perlu menyadari dulu bahwa kalau tidak ada undangan berbentuk kartu itu, maka rasanya tidak pas begitu, atau rasanya tidak apa ya, kalau tidak diundang secara tulisan itu tidak, ini tidak apa ya, tidak serius atau apa ya begitu. Padahal sebenarnya
Yang lebih utama adalah kita diundang melalui lisan di haturan linggi gitu ya. Karena tidak sempat maka mewakilkan dia pada tulisan. Nah, namun demikian keterampilan menulis ini disebut esensial, disebut fundamen, karena esensial yang memiliki kepentingan sebagai sebuah perwakilan langsung dari pengundangnya atau dari si penuturnya atau dari si penuturnya. Kemudian disebut fundamental karena merupakan dasar seseorang memahami apa yang ada dalam pikiran seseorang melalui lambang-lambang kebahasaan, maka menulis menjadi dasar untuk memahami cara berpikir, cara memahami, cara memaknai seseorang itu. Atau dengan kata lain, kita bisa melihat sosok seseorang, karakter seseorang melalui cara dia berbicara dan melalui cara dia menulis. Maka seseorang yang tidak menulis ya boleh jadi konvensi dia itu tidak ada, hilang saja dalam sejarah. Banyak orang yang berpengetahuan tapi pengetahuannya terbawa mati karena dia tidak pernah menulis. Misalnya di Sunda itu dulu zamannya ilmu jangjawokan. Ya kemudian dengan datangnya Islam maka disebut haram gitu ya. Tapi dengan pemahaman itu, kemudian jangjawokan itu dianggap haram, tidak ditulis ulang, maka ilmu yang ada di Sunda hilang, mati. Terus ilmu perang balas rewu misalnya, gitu ada Pajajaran. Karena tidak ditulis maka hilang pula. Jadi benar di sini menurut Pramudiana Atur bahwa tanpa menulis seseorang akan hilang dari sejarah. Betapa tidak kejadian di orang Sunda yang kemudian di perang Bubat itu dapat diketahui setelah 5 abad. Kenapa? Karena sulit dicari. Jadi orang Sunda bertengkar atau sampai sekarang itu tidak ada nama-nama Majapahit, tidak ada nama-nama segala macam yang tentang kejawa-jawaan. Ya sebenarnya ditemukan setelah 500 tahun. Baru sekarang akhir-akhir ini, padahal itu kejadiannya 500 tahun. Dan itu dari gali, mungkin ada tulisan, ada semacam prasasti. Karena tidak ada tulisan, maka hilang. Kemudian di teknik menulis itu sebenarnya ada yang dinamakan teknik visualisasi wacana. Visualisasi wacana ini terdiri dari 3 hal atau 3 komponen. Pertama rekonstruksi, konstruksi, proyeksi. Visualisasi wacana ini kebetulan model yang saya temukan pada disertasi saya tentang visualisasi wacana dan model intern. Model intern itu rekonstruksi memasa lalukan, konstruksi memasa kinikan, dan proyeksi memasa depankan. Nah ini cara menulis itu. Jadi kita ingin menulis artikel, ingin menulis puisi, ingin menulis apa, bisa dengan elektronik. Tetapi elektronik itu atau digital itu apakah memiliki ruh atau tidak? Apakah memiliki makna yang memang sesuai dengan hati kita? Tidak. Kalau kata Bunda Dunung itu hati kita banget gitu ya. Nah, kita harus memasukkan itu. Dan ketika kita menulis, apakah menulis itu menulis kalau yang bisa menulis ya menulis gitu ya. Itu alasan klise karena menulis itu harus memiliki dasar. Yang ditulis itu masa lalu kita, masa depan kita, atau masa kini kita. Nah ini juga model yang saya temukan di dalam disertasi kemarin, termasuk visualisasi wacana. Berikutnya, maka ini tujuannya, kemudian ini trik and triknya. Kalau menulis itu dari mana? Ya, jangan masuk di kantong itu mau konsisten
ya banyak bacaan gitu. Cantiknya Gunakan Oga outline. Idode. Outline itu daftar isi garis besar begitu. Tekno. Kemudian manfaatkan teknologi. Itu triknya saja. Coba nitipnya Kemudian membeli makanan. kiatnya, ya kita juga harus menemukan gaya kita sendiri. Dan ini sering menjadi belum apa-apa menulis. Ini orang-orang senior biasanya yang sering nyempat Ya. sehingga pada akhirnya Itu mentana. gaya si anak muda itu tidak ditemukan, Seberapa? tapi ia mampu menulis dengan gaya yang senior. Pada akhirnya Cepet. banyak para penulis saya itu Terus ada sebetulnya bisa pengajuan menulis dulu. bukan dari sekolah. Saya itu bisa menulis dari lingkungan saya, dari cara belajar saya Oke, dengan nanti lingkungan ditambah saya. lagi. Itu sebuah pengingkaran Itu nitipnya. dari Nanti cara-cara kalau ada senior yang itu ditambah kemudian lagi sama ibu. ketika anak muda menemukan atau ingin menemukan jati dirinya. Tuaan. Astagfirullahaladzim. Padahal kalau Ada ingin menulis, kesisi, ya menulis saja dengan gaya dia, silahkan. Termasuk sekarang dengan novel ya. Novel itu harus ini, harus itu, ternyata dengan video 20 ewang jeung ongkos dengan sih, gigi ongkosnya tuh mah. digital. Itu gaya mereka sendiri, gaya anak muda sendiri yang memang lepas dari konvensi pengalaman pendidikan dia. Kemudian jangan takut dikritik ya, namanya dikritik ya jangan takut, itu basa-basi. Ketika dikritik akhirnya tersinggung gitu ya. Tidak apa-apa, tidak ada masalah karena memang dalam proses pembelajaran. Kemudian gabung dengan komunitas penulis. Nah ini sangat bagus, komunitas penulis itu. Saya udah 10 tahun menjadi editor dari tiga bagian. Nah ini karena ada komunitas ini. Kemudian publikasikan karya. Dulu kita menunggu koran atau para redaktur koran agar tulisan kita bisa masuk. Kalau sekarang tinggal blog saja masuk. Jadi kalau media massa itu sebagai tabungan kita. Tiap hari kita menulis, sebulan dapat berapa karya, setahun dapat berapa karya, pada akhirnya kita akan berwujud sebuah buku. Latihan menulis berbagai topik, jangan menyerah, ya begitulah ceritanya ya. Intinya yang lebih penting dalam menulis manual ini latihan saja. Bagaimana latihan kita menulis untuk mengungkapkan sesuatu. Tidak hanya apa yang dilihat saja kemudian diungkapkan, tidak hanya apa yang dipikirkan saja apa yang kita tuliskan, tetapi apa yang kita pikirkan untuk ditulis, rasakan dan ungkapkan sehingga kita menemukan bagaimana sebuah objek itu dapat dilihat tidak hanya dari satu sudut tetapi dari 4 sudut, depan, belakang, kiri, kanan, atau mungkin tambah atas dan bawah. Selanjutnya yang lebih saya senang itu bahwa visualisasi wacana. Ini saya sangat senang dengan tulisan seperti ini karena tulisan yang seperti itu tidak hanya mengungkapkan hidden sentence, tapi juga dia tidak mengungkapkan hanya disclose sentence, tapi dia juga mengungkapkan hidden sentence. Dia dengan visualisasi wacana tidak hanya membaca apa yang berwujud, tetapi juga dia dapat memaknai dan masuk di dalam kalimat itu sehingga disebut hidden sentence. Visualisasi wacana ini menggambarkan konsep secara konkret agar mudah dipahami dan kita bisa mengikuti. Pika deh, cepengan si Aupa di pinggir, Empi, sebelah kiri Empi, ulah sebelah kanan. Dan ikut di dalamnya. Itu saja dulu lah, selebihnya saya serahkan slide ini begitu ya, supaya lebih lebih interaktif saja di lain hari atau sebagai duduknya di kemudian hari. Mangga Ibu nyagakeun. Masya Allah, saling melengkapi ternyata Pandang. Yang tadi disampaikan oleh pemateri Ngagelis ke-1 dan kedua tuh betul-betul kalau bahasa Sunda mah nyunut gitu ya. Jadi kok rasanya buat kita terpanggil ya, berempat. walaupun
baru mau Kurung. begini gitu ya. Mereka makan Jadi dari kesederhanaan itu jadi insya Allah kayaknya teman-teman itu tidak akan terlalu jauh berbeda deh dengan saya nih untuk mulai pengen gitu ya, walaupun udah tua nih. Tapi kan menulis memang tidak dibatasi tua. Tadi juga kata Pak Dokter Budi juga ya, Pak Dokter Budi kayak gitu. Jadi selama hayat masih dikandung badan kayaknya. Eta mah nu nalar teh mah soal nepi ka ayeuna can wae. Kayaknya Sok atuh soal atuh kaburu dilombakeun si Allah Allah. gitu ya Pak Endang. Alhamdulillah Pak Endang, terima kasih paparan Bikinkan materinya soal yang teh masih sangat begitu kan menarik ya. Menarik untuk disimak, menarik untuk dipraktekkan intinya ya. Yuk, mari kita teman-teman kita berikan applause untuk Pak Dokter Endang Kesuka. Ya, tentunya yang meriah dong. Ya, alhamdulillah ya. Meriah sekali ini. Dari dua narasumber kita dari sesi Nagelis ya. Nah, karena memang kita terbatas waktu, seolah-olah kita ini kejar-kejaran nih Pak. Selanjutnya kita masih akan disuguhi paparan materi terakhir. Sesinya sesi taman. Apa sih taman? Wanita gaul beriman. Dengan judul Peran Perempuan dalam Masyarakat. Yang sekaligus menjadi materi penutup di hari terakhir ini. Ya, sesi terakhir, hari terakhir juga. Yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita, Ibu Ida Siti Faridah MPD. Beliau adalah pengawas sekolah, pengurus PGRI, bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Beliau juga memiliki seabrek prestasi dan segudang kegiatan kemasyarakatan. Baik, kita lihat saja lah untuk lebih lengkapnya ya, kita akan perlihatkan seperti apa sih sosok beliau ini. Nanti kita lihat nih, mana kurikulum Bu Ida, kita lihat. Harumnya nih. Kita perlihatkan walaupun sedikit, bukan sedikit, seabrek kali ya. Nih, mangga tuh kita lihat sama-sama. Nih, beliau bernama Ida Siti Faridah MPD, tuh lahirnya tanggal 23 Februari di Garut tahun 70. Nih, ini alamatnya sudah jelas di daerah Tarogong Kaler ya, di Karisma Residen Blok A dan sebagainya. Kemudian pendidikannya bisa dilihat sampai dari SD sampai S3 sudah terpapar di situ ya. Kemudian pengalaman kerjanya juga dari mulai staf pengajar sampai kita lihat sampai terakhirnya saja dari sebagai pengawas sekolah dinas pendidikan Kabupaten Garut. Nah, ini pengalaman organisasinya juga seabrek nih. Semua kalau saya lihat ini ketua semua di sini nih, betul. Ketua PC Jamiatul Banat Garut Kota tahun sekian, ketua PD Universitas Garut Kota, kemudian ketua PD Pemudi Persis, ketua bidang organisasi PC Peristri, sampai berapa nih? Sampai bidang-bidang di organisasi ini sampai 14 jenis bidang keorganisasian yang ditekuninya. Dan yang terakhir nih, ini untuk kepengurusan yang kedua kali ya, kedua periode. Ini di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat PGRI Kabupaten Garut tahun 2025 hingga nanti tahun 2030. Kemudian pengalaman lainnya nih sebagai instruktur kurikulum 2013 tahun 2016, Pasil Daerah Pembelajaran USAID 2013 sampai 2027, instruktur BIMTEK kurikulum bagi kepala sekolah 2017, instruktur. Nah, ini semua pengalaman ini luar biasa, seabrek dan tidak mudah bagi seseorang untuk meraih seperti ini. Kayaknya ini semua diborong ya sama beli Ibu Ida Siti Faridah ini. Luar biasa, kita bangga memiliki orang-orang berprestasi seperti ini. Ada kekhususan di bidang prestasi yang lainnya nih. Juara 1 Lomba Bahasa Indonesia PP Pemudi Persis, juara 2 Guru Berprestasi Kabupaten Garut, juara 1 Lomba Guru Berprestasi tahun 2013-nya, tadi 2012. Kemudian juara 3 Lomba Guru Berprestasi Provinsi Jawa Barat 2014, peserta Lomba Karya Ilmiah tingkat nasional. Nih, kita punya moto. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang mampu memberikan manfaat bagi yang lainnya. Masya Allah, luar biasa. Itulah sosok Ibu Ida Siti Faridah. Nah, untuk yang sekarang, baiklah Ibu, kami persilakan untuk memaparkan materinya tentang peran perempuan dalam masyarakat.
Silahkan Ibu. Terima kasih Bunda Nunung atas semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Guru Simkuring, pembimbing Simkuring, Bapak Dr. Encep selaku Ketua PGRI Kabupaten Garut. Terima kasih Pak Dokter sudah memberikan kepercayaannya kepada saya secara pribadi, juga kepada Bunda Nunung, ini senior saya, guru saya juga, pembimbing saya juga, ini luar biasa. Ini maaf, Simkuring calutak jadi payung Bapak Ketua. Juga ini Pak Dokter Budi, Pak Dokter Endang, beliau adalah senior-senior saya dan juga guru-guru saya. Saya bisa seperti ini karena motivasi, karena support dari beliau-beliau ini. Dan juga rekan-rekan ibu bapak PGRI yang ada di lingkungan Kabupaten Garut. Alhamdulillah, biidnillah wa biqudratillah, pada hari ini kita bisa bertatap maya dengan bapak dan ibu. Mudah-mudahan kita bisa berbagi terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh PGRI Kabupaten Garut dengan bestiknya gitu ya. Ini besti menjadi jargonnya PGRI Kabupaten Garut sejak beberapa tahun yang lalu. Bunda izin share screen Bunda. Ya silakan. Silakan. Sebetulnya materi ini materi yang sudah ini memberikan menguatkan saja pada materi yang kemarin sudah disampaikan oleh Bunda 4 ya. Ini hanya memberikan penguatan saja. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu. Karena kalau melihat judul ini terkait dengan peran perempuan di masyarakat, mungkin tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan kemarin oleh Bu Hajah 4 ya, pembina kita. Coba sebentar. Tidak terlalu banyak ini Bunda slide-nya karena memang waktu yang disediakan hanya beberapa menit ya. Ini saya akan menyampaikan dulu ini yang melandasinya gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya siapa yang mengerjakan kebaikan, ini tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia posisinya sedang beriman, sungguh kami pasti akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan memberikan balasan. Ini menjadi landasan bagi kita perempuan. Ini harusnya segmennya di perempuan, tapi kebanyakan ini yang hadirnya bapak-bapak ya, tapi mudah-mudahan ini jadi pengetahuan untuk bapak-bapak biar bisa memahami bagaimana emak-emak itu gitu Pak ya. Biar jadi bapak soleha. Nah, biar jadi bapak soleha. Mudah-mudahan ayat ini menjadi inspirasi Ibu. Betul Pak, untuk kita baik laki-laki maupun perempuan untuk senantiasa berbuat amal kebaikan. Nah, di ayat lain juga Pak disampaikan dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Kehormatan, kemuliaan di hadapan Allah itu tidak dilihat dari laki-laki dan perempuannya, tidak dilihat dari cantik dan gantengnya, tidak dilihat dari besar dan kecilnya, tidak dilihat dari keturunan merah dan birunya, tapi yang akan dilihat oleh Allah adalah akramakum, yang paling takwa. Akramakum itu adalah atqakum, yang paling takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan materi yang akan saya sampaikan berbicara tentang peran, terkadang kita juga agak tentang makna peran itu sendiri. Jadi saya sengaja menyampaikan secara bahasa atau secara istilah terkait dengan peran itu. Kalau saya melihat dari KBBI-nya, peran itu berarti pemain sandiwara, baik film, baik sebagai pemeran utama atau pemain utama atau pemain figurannya. Kemudian juga diartikan bahwa peran ini tukang lawak pada permainan makyong. Apa itu ya permainan makyong teh Pak Endang? Yang ketiga, permainan makyong.
Yang ketiga, ini dalam KBBI dijelaskan bahwa yang disebut dengan peran ini adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dalam masyarakat. Nah, ini secara bahasa mungkinnya tentang peran itu pemain atau pelaku atau seperangkat tingkah laku yang memang dicocokkan dengan kedudukan kita di dalam posisi masyarakat. Adapun menurut istilah ini yang disebut dengan peran ini, bentuk perilaku yang diharapkan dari seorang individu yang menempati posisi atau status sosial tertentu. Jadi peran ini dampak dari posisi kita. Dari posisi kita ini, maka perilaku yang harus kita lakukan seperti apa? Perilaku yang harus kita tampakkan itu harus bagaimana gitu. Itu peran. Nah, menurut Surjono Sukanto bahwa yang disebut dengan peran itu adalah tingkah laku seseorang yang mementaskan suatu kedudukan tertentu. Dalam peranan yang berkaitan dengan suatu pekerjaan, seseorang diharapkan dapat melakukan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan peranan yang dipegangnya. Jadi kalau kita simpulkan, ini peran itu adalah tingkah laku sebagai dampak dari posisi yang kita dapatkan. Kembali kepada peran di judul tadi, peran perempuan di dalam masyarakat. Saya menggambarkan secara umum apa saja sih peran perempuan gitu ya. Yang paling utama, peran kita ini adalah hamba Allah atau Abdullah, di mana perilaku atau tingkah laku yang harus kita tampakkan dari posisi kita sebagai seorang Abdullah, sebagai seorang hamba Allah adalah beribadah. Kenapa harus beribadah? Ini untuk mencapai derajat muttaqin. Nah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini melalui Besti ini kita akan mencapai derajat yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kemudian dari hamba Allah ini, sebagai hamba Allah, manifestasinya bisa diposisikan, bisa diperankan perempuan nih, bapak-bapak, agar diketahui. Perempuan ini kalau saya mengklasifikasikan dari hamba Allah ini, dari Abdullah ini, adalah perempuan sebagai istri atau perempuan sebagai zaujatun li zaujihi. Perempuan menjadi istri bagi suaminya, di mana peran yang harus ditampilkan ketika kita emak-emak menjadi seorang zaujah, maka kita harus menampilkan ketaatan kita, sikap menyenangkan kita, dan kemampuan kita untuk menjaga kehormatan bagi keluarga kita. Ketaatan kita terhadap suami, menyenangkan kita ketika kita dipandang, ditutup oleh suami kita, gitu ya. Ini menurut hadis, ya. Hadis sama biasa disebutkan lah. Ini posisi kita atau peran kita sebagai istri, dan pasti bapak-bapak akan berharap mendapatkan istri yang senantiasa taat, mampu menyenangkan, dan senantiasa menjaga kehormatannya. Yang kedua, peran kita sebagai manifestasi dari Abdullah ini adalah kita sebagai ibu atau ummun libnihi wa banatihi, libniha wa banatiha, menjadi ibu buat anak baik laki-laki maupun perempuan, di mana peran yang harus kita tampilkan ketika kita menjadi seorang ibu adalah kita harus bisa mengurus anak, mengasuh anak, melatih anak, mendidik, memberikan contoh yang paling utama untuk anak-anaknya. Sebagaimana mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Bunda 4 ya, terkait dengan bahwa perempuan itu memiliki tugas atau memiliki peran sebagai sebagai ibu. Perempuan sebagai maka perempuan itu merupakan madrasatul ula, sekolah pertama untuk anak-anaknya. Dari mana anak belajar menangis, bagaimana anak belajar makan, bagaimana belajar berterima kasih, itu lebih diutamakan dari madrasatul ulanya, dari ibunya yang paling utama. Bukan berarti, ini harus dicatat Bunda ya, bukan berarti bapak-bapak lepas untuk memberikan pelatihan, pengasuhan, pendidikan kepada
anak-anaknya, karena justru tugas yang paling utama itu adalah tugas ayahnya, termasuk bagaimana seorang suami mampu mensolehkan istrinya bisa menjadi seorang ibu yang baik untuk anak-anaknya. Jadi jangan sampai ada kesan bagian ngajar budak mah bagian ibu naklin bagian abdi saur bapak-bapak teh. Nah, kesan itu tidak ada gitu ya Pak ya. Yang paling utama untuk mendidik anak itu adalah tugas utama daripada ayahnya atau suaminya. Ibu itu menjadi pembantu, dan ini menjadi salah satu bentuk ketaatan seorang istri kepada suaminya ketika suaminya menyuruh istrinya untuk mendidik, untuk melatih, untuk mengurus anak-anaknya. Yang ketiga, ini perannya adalah sebagai anggota masyarakat. Ba'dun minal jama' minal majma' dari masyarakat ya, anggota masyarakat merupakan bagian dari masyarakat. Nah, bagaimana kiprah kita ketika kita menjadi salah satu bagian dari masyarakat? Nah, bisa jadi kiprah kita, peran kita di dalam masyarakat ini menjadi seorang pendidik dan keilmuan. Ini sangat jelas sekali bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Di situ tidak disampaikan yang harus berilmu itu laki-laki atau perempuan. Karena kalau kita melihat historinya perempuan, bagaimana perempuan di zaman jahiliyah, bahkan di kita pun ini adanya emansipasi wanita ini karena dilatar belakangi adanya marginalisasi terhadap perempuan. Sementara Islam sudah mengangkat lebih dulu bagaimana kehormatan perempuan itu, baik dari sisi murahnya atau kepribadiannya maupun dari pendidikan dan keilmuannya. Jadi emak-emak, ibu-ibu gitu, jangan kalah pintarnya, jangan kalah cerdasnya, jangan kalah sematnya dari bapak-bapak. Karena menuntut ilmu, belajar itu tidak wajib untuk bapak-bapak saja, tidak wajib untuk laki-laki saja, tetapi kita sebagai perempuan harus memiliki ilmu yang mumpuni. Tadi kapasitas kita sebagai zaujah, kapasitas kita atau peran kita sebagai al-um, ini bisa jadi dengan ilmu yang lebih bagus gitu ya. Jadi kita menjadi pendidik, kita jadi guru, kita jadi kepala sekolah, ini salah satu bagian peran kita di masyarakat. Salah satu bagian peran kita di dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana kita menjadi guru-guru yang baik, guru yang senantiasa mendidik anak-anaknya dengan hati, kepala sekolah yang bisa memberikan inspirasi untuk ibu bapak gurunya yang bisa berdampak terhadap sekolah yang dicita-citakan. Bisa juga berperan di bidang ekonomi, jadi wirausahawati gitu ya, jadi bisnismen gitu, atau bisniswoman. Ini juga banyak sekarang bapak dan ibu usahawati atau pedagang-pedagang atau pebisnis yang memang notabene dari perempuan, berkiprah di politik, menjadi berkiprah di dakwah dan di sosial kemasyarakatan. Ini tidak menutup kemungkinan bisa diperankan oleh perempuan, bisa diperankan oleh ibu-ibu. Banyak sekali organisasi kemasyarakatan yang notabene menaungi emak-emak saja gitu ya. Banyak organisasi masyarakat yang justru maju karena dikelola oleh ibu-ibunya gitu. Bunda, itu saja mungkin yang bisa disampaikan seiring dengan waktu. Masya Allah, luar biasa. Selanjutnya ini kesimpulannya saja Bunda. Ya. Kesimpulannya saja bahwa perempuan dalam Islam diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam masyarakat, baik itu sebagai istri, ibu, pendidik, pekerja, pemimpin, pebisnis maupun pendakwah. Tetapi itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, karena apapun dan bagaimanapun itu peran kita nanti akan diminta pertanggungjawaban. Dan tetap ketika berkiprah jadi apapun dan bagaimanapun, kita tetap menjaga nilai-nilai yang baik, nilai-nilai keislaman. Itu saja Bunda yang bisa disampaikan. Mohon maaf, semoga bermanfaat, teriring doa. Jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, paparan materi dari Ibu Ida itu sangat istimewa, mengingatkan kita ya kaum perempuan akan berbagai peran ya, baik sebagai istri, ibu maupun anggota masyarakat.
Peran-peran tersebut melekat dalam tugas dan tanggung jawab kita tentunya sehari-hari ya, yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi. Terima kasih Bu Ida atas pemaparan materi yang luar biasa yang telah disampaikan tadi. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber hebat kita. Luar biasa. Baiklah, sahabat Besti, setelah menyimak paparan materi yang telah tadi disampaikan oleh para narasumber, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab, walaupun hanya dengan sebatas waktu yang memang betul-betul terbatas ya. Nah, kami membatasi pertanyaan dulu nih secara langsung hanya untuk satu orang saja dulu ya. Satu orang penanya yang telah raise hand terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti bagi penanya lainnya kami persilakan Ibu atau Bapak menyampaikan pertanyaannya melalui room chat ya, yang ada di situ ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti kalau masih ada kepenasaran, mari kita manfaatkan grup WhatsApp yang ada ya untuk bertanya jawab sebagai wujud tindak lanjut ya dari kegiatan Besti PGRI. Kami persilahkan kepada, adakah yang sudah Pak Agus Hermawan, Bunda. Iya, Pak Agus Hermawan ini dapat dapat door prize atau dapat apa nih? Nomor 1 nih. Silakan Pak Agus kemarin udah nanya ya Pak. Bapak kemarin udah. Kemarin sudah Bu. Oh, kemarin maksudnya nggak boleh. Mohon maaf ya kita beri kesempatan pada yang kesempatan lain ya Bu. Ya silakan. Makasih banyak Pak Agus, mohon maaf. Mangga tuh. Siapa lagi nih? Di kolom chat ada Panirwan Bu. Panirwan, mana nih Panirwan? Panirwan. Kolom chat. Ya. Kemarin mami sah. Boleh bacakan saja langsung Panirwan nih, mana nih? Oh ini. Terima kasih Om yang sebar. Apa yang ini pertanyaannya nih Bu Ida? Apa yang dapat kita lakukan sebagai guru untuk membedakan hasil pekerjaan siswa yang hasil AI dan asli karyanya sendiri, serta menghindari ketergantungan penggunaan AI untuk membuat sebuah karya tulis? Hatur nuhun. Ini kayaknya ini lebih mengarah ke itu ya, ke ngagelis ya. Mungkin nanti akan dijawab oleh Pak Endang atau Pak Dr. Budi. Silakan Pak, siapa yang mau jawab nih? Ini tentang penulis. Jadi karyanya membedakannya seperti apa? Apakah itu karya sendiri atau memang itu karya buatan gitu ya? Silakan Pandang itu atau Pak Budi yang akan menjawab, mangga. Jackson, Pak Endang, Pak Dr. Budi. Masih adakah? Ya Bu, ada Bu. Ya, mangga. Ya, terima kasih ya atas respon dari apa yang saya bahas. Sebenarnya saya tidak mengarah tadi ke teknologi ya. Jadi saya hanya menyampaikan terkait dengan bagaimana menulis artikel yaitu ya. Tapi memang arahannya tidak mengarah ke AI, gitu kan? Tapi paling tidak saya punya pengalaman sedikit lah untuk membedakan apakah itu produk AI dan produk siswa. Sebenarnya kalau produk siswa itu sendiri bisa dites ulang ya. Biasanya kalau buatan sendiri bisa di garis-garis besarnya bisa dituliskan kembali sebenarnya. Oh, melalui tes ulang ya? Ya, bisa dites ulang. Jadi diminta untuk menuangkan gagasan-gagasan besarnya apa yang sudah tadi tulis, gitu kan? Tentu saja tanpa ada tulisan produk AI itu sendiri. Ya, lepas dulu produknya itu siswa atau mahasiswa itu diminta untuk menuliskan kembali apa yang dituliskan tadi dari produk AI. Ya, nah ternyata ketahuan ya Pak. Ya ketahuan, jelas ketahuan. Dari gaya bahasa, kemudian dari substansi juga ketahuan ya. Nah itu barangkali yang sederhana ya. Jadi mungkin nanti Pak Enang ada aplikasi ya, ada aplikasi seperti aplikasi ini plagiat itu kan sudah ada aplikasinya. Itu bisa ketahuan ya. Tapi saya lakukan secara sederhana, diminta diulang kembali, ditulis gagasan-gagasan seperti apa. Nah, kalau produk AI biasanya mahasiswa itu sulit untuk menuangkan kembali, itu kan bingung mereka. Itu mungkin Bu. Ya. Begitu Pak Nirwan ya jawabannya dari Pak Dr. Budi ini. Kemudian masih adakah? Belum ya? Belum ada lagi ya?
Kalau ini mah itu yang tugas dari Bu itu ya, dari Bu Fenty. Ibu dan Bapak, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita memang terbatas dengan waktu ya. Kenapa? Karena kan kemarin-kemarin hanya 2 pemateri saja ya dengan waktu yang sama. Sedangkan sekarang pematerinya 3, ditambah lagi nanti sebentar lagi kita akan melakukan penutupan ya, akan melaksanakan penutupan Besti ini. Untuk itu dengan sangat apa ya? Dengan pokoknya sangat menyesal ya kalau seandainya nanti ya sekarang tidak semua bisa diberikan kesempatan untuk bertanya. Tapi seperti yang tadi sudah sampaikan pula, boleh nanti kita tindak lanjuti di WA grup saja ya. Kalau memang nanti kepikiran sama kita bahwa saya sebetulnya mau bertanya ini kepada misalkan Pak Dokter Endang atau Pak Dokter Budi atau mungkin ke Ibu sama Bu Ida ya. Itu saja mungkin ya. Ibu dan Bapak, alhamdulillah rangkaian acara kita sudah selesai ya. Sudah selesai. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak sahabat Besti PGRI hebat. Terima kasih juga atas segala perhatiannya ya. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu narasumber istimewa atas ilmu dan inspirasi yang telah diberikan. Sekali lagi kita berikan applause yang meriah. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula kegiatan webinar kita di hari ketiga ini. Mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, saya Nunung Herlina selaku moderator beserta segenap panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila banyak kekurangan baik secara teknis maupun non teknis. Dan kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Kalau menjemur papan panjang, baik disusun tegak berdiri. Kalaulah ada umur panjang, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Amin. Bunga mawar ada di tepi sawah, sungguh kawan memikat hati. Apabila kita berpisah, jangan lupakan Besti PGRI. Iya. Atas segala support Ibu dan Bapak sahabat Besti PGRI hebat, mari bersama bergerak bersama PGRI Kabupaten Garut. Kita wujudkan organisasi PGRI yang berkualitas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara kami serahkan kepada pembawa acara kita di kegiatan Besti PGRI ini, kepada Ibu Dr. Fenty Nayati. Kami kembalikan acara. Baik, terima kasih Bunda Nunung. Baiklah, mudah-mudahan masih setia ya para pecinta Besti Ramadan PGRI. Nah, insya Allah sebelum kita tutup, kita akan bacakan dulu pemenang itu ya yang mendapatkan door prize. Kita sudah menyiapkan dari panitia 10 door prize. Di antaranya ada buku ya dari Bapak Ketua kita. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini sebelum kita tutup, nanti akan ditutup ya oleh Ketua PGRI Kabupaten Garut, Bapak Dr. Haji Encep Suherman. Namun sebelumnya karena dari hari pertama dan kedua belum ada waktu, Bunda, belum ada waktu. Biasanya jam hampir 5:30 ya, hampir jam 5 lebih. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini ada kesempatan untuk mendistribusikan nih, sayang udah disiapin oleh panitia, tetapi kalau tidak terdistribusikan alangkah sayangnya ya. Yang sudah mendapatkan door prize diantaranya kategori pemenang door prize itu penanya hari pertama yaitu Bapak Deden Suhendar. Bapak Deden masih ada? Masih ya. Nah, insya Allah walaupun nanti mungkin Ba'da Idul Fitri ya boleh main ke kantor ya atau itu ya biar bisa bersilaturahmi dengan kami gitu ya, Pak Deden Suhendar. Kemudian lewat ini aja, lewat apa Pak? Dipaket itu. lewat akun ini gitu. Atau ya nanti secara teknis kita umumkan, kita masih punya grup, mohon tidak live dari grup kita ya, karena insya Allah bukan hanya Besti tetapi kita juga ada program-program ya yang insya Allah akan secara rutin kita laksanakan baik secara tatap mukanya ataupun secara online-nya.
Nah, mudah-mudahan grup peserta Besti ini mohon bersabar, mohon bertahan, tidak keluar dari grupnya karena akan ada informasi-informasi terkait diantaranya program-program semacam ini kayak webinar dan sebagainya. Baiklah, tadi ya Pak Deden Suhendar, nanti secara teknis apakah dipaket atau seperti apa, yang terpenting saya sudah sampaikan Bapak mendapatkan. Kemudian penanya selanjutnya Pak Dadan Supardan, kalau itu pengurus Kacite pengurus ya? Pengurus mana? Kabupaten apa? Iya kan Sabang? Pak Dadan itu pengurus kabupaten, Bun? Kaci, boleh. Boleh ya? Boleh. Nah, Boleh. nah insya Allah ya. Yang kedua adalah Pak Dadan Supardan, beliau akan mendapatkan door prize. Kemudian untuk hari kedua Pak Agus Hermawan, selamat Bapak. Pak Agus Hermawan mendapatkan door prize di hari kedua. Kemudian untuk karena Pak Deden Suhendar bertanyanya 2 kali, mohon maaf Bapak, door prize-nya cuma 1 orang, 1 kesempatan Pak ya. Nah, selanjutnya di sini ada cabang terbanyak peserta. Nah, ini ada apresiasi juga ya terhadap pimpinan cabang yang pesertanya paling banyak dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, yaitu cabang Tarogong Kidul. Terima kasih banyak nih Tarogong Kidul ya. Sudah menjadi peserta terbanyak dalam kegiatan Besti Ramadan kali ini. Nah, sehingga itu mah dikasihnya ke ketua cabangnya ya. Nah, selanjutnya silahkan kepada Pak Dr. Budi untuk kategori quotes Pak, ada 3 terbaik atau berapa, silahkan Pak Dr. Budi supaya waktu lebih efektif ya. Tadi saya sudah mengumumkan di kolom chat Zoom ya quotes. Nah, silahkan Pak Dr. Budi, apakah sudah ada hasilnya? Berarti udah berapa Bunda Nunung? Pak Deden, Pak Dadan, Pak Agus, Tarogong Kidul. Ya. Nah, Pak Dadan. ya nanti saja ya untuk yang kategori quotes akan kita lihat dulu. Nah, yang terpenting sudah ada 3 terbaik ya dari kategori quotes. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tinggal 2 lagi nih, 2 kategori lagi. Boleh Raisen, kita akan bertanya ya, siapa yang bisa menyimpulkan materi dari Bapak Ketua Pelaksana kita, yaitu Bapak Apip Saiful Bahri. Beliau menyampaikan tentang apa? Nah, siapa yang masih ingat nih? Tuh, atau Pak Deden doi atuh. Oh, siap. Kacita Pak Deden, Bun. Deden Tapi mah beli sonten gitu. menghurkan pandangan anak. Kios, Beli sonten. pembatas kios, mangga. Nggak apa-apa ya, karena ini berarti beliau begitu antusias dan begitu menyimak ya. Silakan Pak Deden dengan kategori yang berbeda. Kalau tadi kategorinya nanya, sekarang kategori menjawab. Silakan Pak Deden. Satu kan. Sok Pak Deden. Yang disampaikan hari pertama itu, Bu. Ya, Pak Apip nih di sesi pertama, bukan Pak Dr. Encep ya. Pak Haji Apip sebagai ketua pelaksana, beliau tentang keagamaan ya. Dipersilahkan Pak Deden. Tentang hikmah Ramadan, Bu. Di antaranya bahwa kita itu akan mendapatkan rahmat. Secara singkat pada saat itu beliau mengisahkan tentang seseorang yang minta hidup 500 tahun, dipencilkan, kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat dia dimasukkan ke surga dia mengakui bahwa itu adalah hasil ibadahnya. Ternyata setelah baletang sareng malaikat namanya soca sabelah oge teh can kabayar. Eta Bu anu tangkep abdi mah. Alhamdulillah terus dianggo ka ibu-ibu. Baik, gimana Pak Haji Apip, ini jawaban dari Pak Deden? Ya, 10% betul. Ini dikasih 10% pisan. 10% betul ya. Layak Pak ya, dapat door prize, layak Pak?
Layak. Pak, cerita Pak Baik, Deden. terima kasih ya. Selamat Pak Deden sudah 2 kali ya mendapatkan door prize. Mudah-mudahan nanti bermanfaat ya untuk Bapak. Selanjutnya berarti satu lagi kategori yang akan mendapatkan door prize. Nah, kita juga akan evaluasi siapa yang akan menjelaskan materi hari kedua nih, hari kedua yaitu dari Bu Haji 4 dan saya sendiri. Nah, siapa boleh pilih di antara keduanya ya? Boleh, siapa yang akan menyimpulkan nih apakah seluruh peserta ini Pak Agus lagi nih ya yang jawab sama yang nanya. Nah, mohon maaf Pak Agus karena ada saingan dengan Bu Yuni ya. Jadi Bapak sudah cukup mendapatkan door prize dari bertanya ya. Mohon maaf sekali. Silahkan Ibu Yuni. Boleh dibuka off kameranya, on camnya ya Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin off kamera karena sedang Bapak siap. Adik. Mohon izin saya ingin materi dari Dr. Penti yang kemarin mengenai pembelajaran deep learning ya. Intinya atau quote yang saya dapatkan bahwa deep learning itu adalah pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang benar-benar dibutuhkan. Apa yang diinginkan, yang dibutuhkan oleh siswa. Sehingga guru harus mendesain bagaimana ilmu yang akan disampaikan itu benar-benar dibutuhkan dan bermakna jangka waktu yang lama untuk siswa tersebut. Dan quotes yang saya ingat sampai sekarang bahwa di dalam dunia pendidikan itu ternyata membutuhkan metode yang terbaik. Namun metode yang terbaik itu lebih kalah penting dan guru. Dan kehadiran guru pun lebih pentingnya lagi dengan keberadaan jiwa dari seorang guru tersebut. Baik, luar biasa ya Bu Yuni. Terima kasih Bu Yuni sudah memaparkan materi hari kedua. Dan selamat Anda mendapatkan door prize dari panitia Besti PGRI. Tepuk tangan. Dan terakhir ternyata masih ada Bunda Nunung satu lagi. Nah, ini tentu saja ya, kalau hari pertama kedua sudah ditanya nih materinya. Siapa yang akan menjelaskan tentang materi ketiga nih, hari ketiga, baik itu dari Pak Dr. Budi, baik itu dari Pak Dr. Endang, dari Ibu Ida, silahkan. Sudah ada yang raise hand? Bapak Fitri Firdaus ya? Iya. Ya, Assalamualaikum. Ya, silahkan Bapak. Sana Neng Fitri ya sama Pak Fitrinya. Mangga. Ya, Silahkan Bapak. dari Dokter Nang, saya menyebut Dokter Nang bahwa betul kepentingan dari penulis itu banyaknya bohong seperti itu. Karena kita banyak baru sekarang gitu, banyak sejarah-sejarah ditulis dengan pemesan. Contoh di sini siapa yang berkuasa, dan itulah yang mempunyai kekuasaan untuk menulis. Dan kita baru tahu bahwa kita dibohongi ketika ada saksi-saksi hidup yang mengatakan bahwa hal yang telah ditulisnya itu tidak benar. Kemudian yang saya bisa kesimpulan bahwa tulisan yang paling bersecerang yang otentiknya adalah benar itu Al-Quran. Dari dulu, sekarang, ataupun nanti itu akan terus dijaga. Yang itu saya yakin dan percaya ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu yang kesimpulan saya yang saya simak dari Pak Dr. Endang. Baik, ya. Baik, terima kasih Pak Fitri Firdaus sudah menyimak dengan baik sehingga bisa menyampaikan kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini, dan selamat Anda mendapatkan door prize. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, demikianlah sesi door prize ya Bunda sudah kita laksanakan. Jangan dilihat itunya ya, pokoknya ini adalah bagian dari layanan kita dari panitia Besti Ramadan PGRI Kabupaten Garut. Mudah-mudahan bermanfaat, dan selanjutnya kita akan mengadakan sesi penutupan secara sederhana saja. Langsung saja kita akan menutup kegiatan hari ini, diantaranya dari laporan dulu ya dari Ketua Panitia kita Bapak Haji Apep Saiful Bahri SPD MM.
kepada Pak Haji Apip Saiful Bahri dipersilahkan untuk memberikan statementnya dan lain sebagainya. Dipersilahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua PGRI Kabupaten Garut, yang saya hormati seluruh panitia, yang saya hormati hadirin sekalian. Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita telah menyelesaikan program PGRI yaitu BESTI. Alhamdulillah dengan serta-merta seluruh peserta ikut menyukseskan. Alhamdulillah sampai hari ini segala materi yang kita tampilkan dapat diakses dengan baik. Selawat dan salam semoga tercurah limpah atas junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan termasuk kita sekalian. Hadirin sekalian, bahwa kegiatan BESTI ini mudah-mudahan tidak hanya berjalan di tahun ini, mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita masih bisa melaksanakannya. Tentunya kita iringi harapan ini dengan doa. Semoga usia kita sampai ke usia Ramadan tahun depan. Amin. Kemudian terima kasih ya kepada seluruh pemateri yang begitu handal, yang begitu hebat, syarat dengan berbagai macam ketentuannya. Alhamdulillah mungkin satu saat pemateri-pemateri ini bisa digunakan secara luring oleh siapapun yang perlu menggunakannya. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh peserta, seluruh pendengar, seluruh pengikut. Alhamdulillah materi ini kita terima, mudah-mudahan dari sekian banyak yang disampaikan oleh para pemateri, 1 di antara 10 di antara kita ada yang menjadi sebagai penulis, sebagai penceramah dan sebagainya. Mudah-mudahan itu harapannya. Terima kasih kepada Ibu Penti atas segala aksesnya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan terbaik untuk kita ke depan. Wallahul muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Demikianlah ya prakata penutup dari Ketua Pelaksana Pak Haji Apip Saiful Bahri. Terima kasih Bapak sudah mengawal kegiatan ini sampai selesai. Teriring doa jazakumullah khairan. Dan sebelum ada penutupan dari Ketua PGRI Kabupaten Garut, kami berikan dulu kesempatan pesan dan kesan dari peserta ya. Walaupun hanya beberapa menit kami berikan, silahkan yang akan memberikan pesan atau kesan atau nanti untuk ke depan baiknya seperti apa kami berikan untuk 1 orang saja, dipersilahkan. Mangga, Badek Usaha. Siapa Pak Muhammad Jenal Abidin itu siapa? Ya, mangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak. Atur nuhun ilmunan di kawit di materi ka hiji sampai ka 3 alhamdulillah, terus terima ilmuna alhamdulillah di materi. Jadi aya manfaatna kasadayana nya di abi di Lampung jadi lebet. Oh, Bapak di mana, Pak? Di Lampung. Di Lampung. Oh, Masya Allah. Hatur nuhun, Bapak. PGRI, sana PGRI cabang mana itu? Ranting mana di Lampung? Tapi ya asli itu Sukabumi itu awit di SMK. Tapi alhamdulillah Pak Cep, Pak Budi sering kasadayana alhamdulillah ilmuna mudahan orang tiasa ngarungkut karena ilmuna ya alhamdulillah. Paling Masya Allah. TP Pangna sadayana mudahan peserta estuna tiasa dikembangkan ilmuna ya karena seueur karena materina gitu. Biasa dikumpulkan materinya di grupnya ya sadayana insyaallah ya, siap, dikembangkan. Nuhun. Baik. Biasa gitu. Atau nuhun Bu Penti di sarjana
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Salam Bapak Muhammad warahmatullahi Zainal wabarakatuh. Abidin ya dari Lampung. Subhanallah ya, begitu antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Terima kasih banyak. Dan kita sampai pada penghujung acara, yaitu insya Allah penutupan ya secara resmi akan ditutup oleh Ketua PGRI Kabupaten Garut yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Dr. Haji Encep Sur Herman. Dipersilahkan. Terima kasih Bu Penti. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan Itu dah 3 hari kita bersama di dalam sebuah agenda organisasi dengan akronim BESTI ya. Berkah Saum dengan Thalabul Ilmi. Para penggagas ada di sini, Bu Ida Siti Faridah ya. Kemudian para pelanjutnya ada di sini termasuk Ibu Dr. Fenti yang luar biasa. Para panitia yang sudah demikian kapabel menurut kami ya dalam mengemas acara tanpa dapat saya sebutkan satu persatu, semua berkontribusi positif termasuk segenap pengurus PGRI Kabupaten Garut yang berjumlah 60 plus Bunda Hajah 4 sebagai pembina yang selalu membersamai kita. Dibuka pada hari Rabu ya dengan moderator Pak Undang Koswara, ditutup pada hari Kamis, hari Jumat dengan moderator yang luar biasa. Itu bakal Guinness Book of the Record ya. Jadi moderator lagi pengurus paguyuban pengawas Jawa Barat gitu ya, Ibu